Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Wijaya dengan NIM C24012111095. Nah, di sini saya akan menjelaskan video tutorial terkait soal yang sudah diberikan, nah terkait dengan distribusi frekuensi, terus hubungan dan panjang, dan yang terakhir itu ada faktor kondisi. Nah, untuk yang distribusi frekuensi panjang dulu, di sini kita sudah mendapatkan data ya, data sebanyak 140. Nah, di sini tuh sebelumnya data ini tuh masih tidak berurutan untuk jenis kelaminnya. Nah, untuk mengurutkan data ini berdasarkan jenis kelamin, yaitu jantan dan betinanya terpisah, itu caranya cukup mudah. Kita blok dulu semuanya. Selanjutnya, nah kita pilih sort and filter. Selanjutnya kita custom sort. Nah, di custom sort ini kan ada jenis kelamin. Nah, ini kita bisa pilih nih ordernya Z to A atau A to Z. Nah, kalau misalkan Z to A itu jantan yang pertama, kalau A to Z itu betina yang pertama, sesuai dengan abjad yang kita pilih. Nah, setelah kita sudah mengurutkan, nah kita cari nilai N-nya terlebih dahulu. Yaitu nilai N itu dapat dicari dengan rumus con, terus blok di nomor ikan ini sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita dapatkan nilai N itu sebesar atau jumlah dari semua kolom itu sebesar 140. Nah, nilai maksimal kita dapatkan dengan cara menuliskan sama dengan max, terus kita blok dari yang panjang total. Nah, panjang total ini kita blok secara keseluruhan ya, dari yang nomor ikan pertama sampai ke yang paling terakhir banget. Nah, sampai yang ke 141 ini. Nah, setelah itu kita nyari nilai minimal. Nah, untuk nilai minimal itu hampir sama dengan yang maksimal. Namun, tinggal diganti rumus yang awal itu dong sama dengan minimal. Nah, kalau yang tadi yang maksimal itu kan sebenarnya maksimal. Terus dalam kurung itu blok data yang panjang total. Nah, setelah itu kita cari nilai jumlah kelas. Nah, nilai jumlah kelas ini kan rumus itu sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali log dari jumlah total atau jumlah N. Nah, didapatkan hasil 8,12515. Nah, berdasarkan dengan materi yang sudah diberikan, untuk jumlah kelas itu nilai yang didapatkan itu kita naikkan atau kita bulatkan ke yang tertinggi atau yang 9 ini. Nah, jadi nilai 9 ini didapatkan dari jumlah kelas yang dibulatkan ke angka tertinggi. Nah, kita dapatkan nilai 9 ini. Nah, untuk wilayah itu kita dapatkan dari maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Jadi nilai 199 ini dikurangi 123. Nah, dihasilkan sebesar 76. Nah, selain jumlah kelas, kita juga mencari lebar kelas. Nah, lebar kelas ini rumusnya ini jumlah kelas yang sudah kita bulatkan ke atas itu dibagi wilayah atau 9/76. Nah, itu dihasilkan 8,44. Nah, namun berbeda dengan jumlah kelas, untuk lebar kelas ini dibulatkannya tidak ke nilai tertinggi atau nilai 8 itu kan 8,4 itu kan untuk dibulatkan nilai tertingginya itu kan 9 sama dengan jumlah kelas. Namun ini beda dengan jumlah kelas. Lebar kelas itu dibulatkan ke 8 ke nilai yang terendah. Jadi 8 saja. Nah, setelah itu kita mencari jarak kelas. Nah, jarak kelas ini cukup mudah untuknya. Nah, itu tinggal 8 ditambah NST atau nilai satuan terkecil. Nah, nilai satuan terkecil itu pasti akan bernilai 1. Nah, setelah itu kita mencari di tabel ini tuh ada SKB, selang kelas bawah, terus selang kelas atas, selang kelas, terus batas kelas bawah, ada batas kelas atas, batas kelas XI atau eh, jumlah, terus ada F itu frekuensi. Nah, setelah itu kita mencari nilai SKB terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai SKB itu menggunakan, nah ini nih, nilai minimal. Nah, untuk SKB yang kedua itu dengan cara nilai minimal ditambah jarak kelas. Nah, jarak kelas ini di string, jadi agar bisa ditarik ke bawah. Nah, contohnya ini nih. Jadi nilai yang atas kita taruh ke bawah lagi. Nah, untuk yang ini juga sama, nilai yang atas, yang paling atas ditambah 9 tambah 9 jadi di string. Di string itu dengan cara fn
Fn ditambah F4 atau F4 saja juga boleh, tergantung dengan laptopnya sendiri. Nah, untuk nilai SK ini didapatkan dengan cara, nah, 8 SKB ditambah dengan lebar kelas. Nah, lebar kelasnya itu yang di string. Berbeda dengan yang tadi, kalau yang SKB itu jumlah kelasnya yang di string. Nah, itu kita dapatkan sampai ke bawah ya. Sama-sama rumusnya sama. Tinggal tarik ke bawah aja, tinggal tunggu klik 2 kali. Nah, untuk selang kelas ini, kita caranya itu nilai SKB ini ditambah tanda dan dikurangi H14. Gunanya itu untuk ditarik ke bawah agar sama. Nah, seperti itu jadi ya. Nah, udah gitu untuk nilai BKB sendiri itu rumusnya itu G14. Nah, SKB dikurangi 1/N dikali NST. Nah, dikali NST. Nah, itu sama seperti itu, tinggal nanti tinggal ditarik seperti ini nih contohnya. Nah, untuk nilai ditarik seperti ini, nah kan nilai nilai itu kan sama atau akan langsung otomatis mendapatkan nilainya. Nah, untuk BKA sendiri rumusnya itu atau batas kelas atas itu SKA ditambah dalam kurung 1/N setengah dikali NST. Jangan lupa nih untuk yang NST ini kita string juga di agar untuk menarik ke bawah itu lebih gampang. Nah, contoh untuk menarik ke bawahnya itu seperti ini. Nah, contoh untuk narik ke bawahnya. Nah, seperti ini. Kita tarik ke bawah. Nah, itu gunanya string itu biar kita saat narik ke bawah itu si nilai NS-nya itu tidak ikut ke bawah juga. Nah, setelah itu kita mencari nilai BK. Nah, untuk nilai BK ini sendiri eh, caranya itu hampir sama dengan mencari SK, yaitu dengan cara BKA, BKB dikurangi dengan BKA, yaitu 125 dikurangi dengan 131,5. Nah, selanjutnya sampai ke bawah juga. Jadi BKA pertama dikurangi BKB pertama dikurangi BKA pertama. Nah, itu sampai ke bawah juga ya untuk rumusnya. Nah, untuk XI ini rumusnya itu dalam kurung BSKB ditambah SKA dibagi 2. Nah, didapatkan nilai jumlah 127. Nah, 127 ini tinggal kita tarik ke bawah biar langsung otomatis mendapatkan nilainya. Nah, nah untuk frekuensi ini kita dengan bisa mencari dengan rumus frekuensi. Frekuensi ini saya contohkan aja. Nah, untuk rumus Excel itu frekuensi kita blok nilai panjang total sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita titik koma atau titik koma saja tergantung dengan laptopnya. Setelah itu kita blok yang SKA. Nah, jangan lupa untuk di frekuensi ini caranya itu bukan di enter biasa, itu CTRL Shift ditambah enter. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu, nah setelah itu frekuensi kita dapat dicari dengan 10 ditarik ke bawah aja. Seperti sama yang dengan lain. Oh, maaf, salah. Soalnya kita harus di CTRL-S, Shift, plus Enter. Nah, setelah itu kita tinggal mencari yang jantan dan betina. Nah, caranya sama, namun pada saat di di XI dan di ini di FI-nya itu berbeda. Nah, karena di FI-nya itu kita hanya memakai nilai yang jantannya saja, panjang total hanya yang jantannya saja. Nah, untuk yang di betina juga sama, kita hanya memblok jumlah jumlah panjang total itu yang untuk betinanya saja, berbeda dengan yang total. Setelah itu, nah kita tinggal mencari eh, grafiknya. Nah, untuk mencari grafiknya itu seperti ini. Nah, untuk mencari eh,
dari ininya itu kita maaf, sebentar. Nah, kita cari diagram itu dengan insert, masukkan ke yang ini, kita yang 2D kolom. Nah, untuk datanya sendiri kita cari, nah kita select data yang add yang series value itu kita cari dengan cara, nah setelah itu kita tinggal masukkan data. Nah, masukkan datanya itu yang di series volume itu kita masukkan nilai frekuensi. Nah, contoh saja ini ya. Nah, setelah itu kita pencet untuk ini kan kita menamai dengan nama total karena ini data total. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, pada saat data ini selesai, kita tinggal edit. Nah, access label aksesnya itu kita ganti ke SK. Nah, sama dengan yang pinggir, hasilnya itu dapat diketahui seperti ini. Nah, untuk itu, untuk sama dengan yang di pinggirnya, kita klik dua di sini. Untuk yang border, kita no line. Yang fill juga, kita klik yang no line. Nah, setelah ini, jangan lupa di sini itu axis stylesnya kita tambahin, chart style-nya kita hapus saja. Terus untuk grid line awasin. Nah, untuk eh, trend line juga tidak usah pakai. Nah, setelah itu, klik dua kali di bagian yang ini, kita line itu kita pakai yang solid, diganti dengan warnanya warna putih, atau untuk ketebalannya bisa disesuaikan saja. Nah, setelah itu kita ganti di sini juga sama seperti yang tadi ya. Eh, di line yang kita kesolidkan, terus yang di lebar itu kita sesuaikan saja. Nah, setelah itu kita klik dua kali di diagram batangnya ini, di diagramnya ini, kita untuk colornya kita ganti ke warna, oh, maaf maaf maaf. Nah, kita setelah itu kita klik dua di diagram ini, kita pilih solid file. Setelah itu kita tinggal ganti warna ke warna putih, ke warna hitam. Oh, mohon maaf, ini hanya satu yang tadi ini. Nah, kita masukkan ke yang tadi lagi, ke solid file, solid fill. Setelah itu kita warnai dengan warna hitam. Nah, setelah itu selesai. Nah, di axis style ini kita ganti dengan frekuensi total. Status isinya individu. Nah, di bawahnya itu kita masuki katen selang kelas milimeter. Nah, sudah selesai. Nah, jika sudah selesai, nah itu jangan lupa untuk yang jantan dan betinanya kita jangan lupa untuk diberi dibuatkan diagram juga. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke HPB atau hubungan panjang dan bobot. Nah, untuk hubungan panjang dan bobot eh, seperti ini ya. Datanya sama dengan yang tadi. Jangan lupa setelah data ini sudah tersedia, kita urutkan sesuai dengan jantan dan bobotnya. Jantan dan betinanya. Nah ini kita sampai akhir ini sudah diurutkan dengan jantan dan betinanya sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, setelah itu kita cari log L dan log W-nya. Log L itu log X ya. Nah, ini dengan cara rumus dengan log dalam kurung, tinggal kita pencet yang B ini, yang apa yang panjang tol ini. Setelah itu cara mudahnya itu ini, terus yang nih sampai di tanda panah dua kali. Nah, kita klik dua kali saja. Nah, itu akan otomatis sampai kali yang bawah itu mendapatkan rumus atau mendapatkan hasil dengan log L panjang total di pinggirnya juga. Nah, setelah itu log W atau log Y. Nah, log Y ini kita memakai atau log bobot ikan. Nah, log bobot ikan ini rumusnya sama dengan log L ya. Namun yang beda itu hanya variabelnya saja. Ini memakai bobot ikan. Nah, sama dengan log L, kita tinggal klik dua kali. Nah, data yang di bawah itu akan otomatis menggunakan rumus log L. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk mencari sigma. Yang pertama ini kita mencari sigma X, yaitu dengan rumus sum.
Terus kita blok aja di yang log L. Log L sampai paling bawah kita log. Nah, setelah itu kita tinggal mencari sigma Y. Nah, sigma Y ini dengan cara sum di log W dari yang paling atas sampai paling akhir. Nah, setelah itu kita mencari sigma X pangkat 2 atau X kuadrat dengan rumus sums sama dengan rumus sums tapi ini sum SQ. Nah, di sum SQ ini kita berhubung kita mencari sigma X kuadrat, kita itu yang blok itu di bagian log L. Nah, dari atas sampai yang paling bawah. Sama, nah setelah itu kita kan mencari sigma Y kuadrat. Nah, sigma Y kuadrat ini sama dengan cara mencari sigma kuadratnya, sigma X kuadrat, yaitu sum SQ tinggal yang blok di bagian log W. Berbeda dengan sigma X, kalau sigma X itu kan kita blok di log L ya, di bagian log L. Nah, kalau ini kita di bagian log W-nya. Setelah itu, kita mencari sigma X. Sigma X ini sama rumusnya itu menggunakan rumus sum. Namun di sini tuh dengan menggunakan sum product atau sum production, yaitu pertama itu saya contohkan saja. Nah, yang pertama itu ini. Nah, untuk cara mudahnya itu kita klik yang paling atas. Setelah itu kita klik Ctrl Shift terus arrow atau tanda panah ke bawah. Nah, ini akan otomatis sampai yang paling ke bawah. Nah, bisa kita lihat di sum product terus array 1 titik koma. Nah, kalau ada pemberitahuan seperti itu, kita memakainya titik koma. Nah, setelah itu, kita tinggal blok log W-nya. Log W itu kita blok dengan cara yang mudah ya, yang tadi ya, Ctrl Shift panah ke bawah. Nah, itu tinggal kita enter aja. Nah, itu akan didapatkan hasil 473 sama yang kayak tadi. Nah, setelah itu kita mencari X rata atau X bar. Nah, X bar ini menggunakan rumus sama dengan average atau rata-rata. Artinya, itu tinggal di blok aja di log L-nya. Nah, setelah itu kita mencari Y bar atau Y rata-rata. Nah, di Y rata-rata ini sama dengan X bar, caranya itu tinggal si X tinggal di log W-nya itu tinggal di blok. Nah, setelah itu kita mencari N. Nah, mencari N itu sama seperti sebelumnya, kita mencarinya itu menggunakan rumus con. Nah, jadi menggunakan rumus con. Nah, ini tinggal di blok aja dinomorikannya. Satu sampai yang paling bawah dengan cara yang tadi nih. Saya takutnya pada lupa. Nah, tinggal diklik dinomorikan paling atas, Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Tinggal di enter. Nah, silakan keluar 140. Nah, setelah itu kita mencari B atau slope atau kemiringan. Nah, kemiringan ini rumusnya sedikit rada susah ya. Jadi kita sama dengan nih 19 itu yang di sini. Nah, jadi sigma sigma XY dikurangi 1 per N dikali sigma X dikali sigma Y dalam dibagi eh, sigma X kuadrat dikurangi 1 per N dikali sigma X di sigma X yang dipangkatkan. Nah, hasilnya akan didapatkan 2,3467589. Setelah itu kita mencari intercept. Nah, kalau untuk intercept sendiri rumusnya itu Y bar atau Y rata-rata dikurangi dalam kurung B atau slope atau kemiringan dikali dengan X bar. Nah, didapatkan itu A intercept. Nah, berhubung A yang kita dapatkan itu minus, nah kita dika antilogkan. Nah, untuk antilog itu tinggal 10 dipangkatkan ke yang A ini atau intercept ini. Jadi dihasilkan 0,00268. Nah, terus kita masukkan ke rumus hubungan panjang dan bobot itu W sama dengan A L pangkat B. Nah, A-nya kita udah ketemu nih. Kita memakai yang antilog yaitu 0,0026 dikali L, L-nya belum ada, dipangkatkan 2,3467 atau B atau kemiringan. Nah, intersepsi dari ini itu interpretasi dari ini tuh mohon maaf ini salah ketik sih. Nah, itu setiap perubahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 2,34675. Nah, setelah itu kita tinggal mencari tabel sidik keragam. Nah, untuk tabel sidik keragam itu ada SK sumber keragaman, ada DB derajat bebas, ada TK jumlah kuadrat, ada KT kuadrat tengah, ada F hitung, ada F tabel, dan F kuadrat.
Nah, untuk DB sendiri itu akan pasti selalu satu. Nah, untuk rumus dari DBS yaitu N dikurangi 2. Kalau untuk T total, SK total, SKT itu N dikurangi 1. Nah, untuk JKR itu rumusnya ini. Nah, jadi rumusnya itu untuk itu B dikali. Nah, untuk rumus ini B dikali dikali dalam kurung X sigma X dikurangi 1/N dalam buka kurung tutup kurung dikali sigma X dikali sigma Y. Nah, didapatkan JKR. Nah, untuk JK JKS ini tidak bisa didapatkan sebelum JKT ini kita dapatkan dulu. Nah, JKT didapatkan dengan cara sigma Y kuadrat dikurangi 1/N dikali sigma Y dipangkatkan yang dikuadratkan. Nah, itu dihasilkan JKT sebesar ini. Nah, untuk itu JKS kita tinggal cari yaitu dengan cara JKT dikurangi JKT dikurangi dengan JKR. Nah, itu didapatkan nilai 0, sekian. Nah, KTR ini dapat kita cari itu dengan menggunakan rumus JKR dikurangi DBR. Nah, kalau untuk KTS sendiri itu JKS dikurangi DBS. Nah, setelah itu kita tinggal mencari F itu yaitu KTR dibagi KTS didapatkan nilai sebesar 668,58 sekian. Nah, untuk F tabel kita dapat mencari dengan rumus sama dengan fin V dalam kurung 0,05 itu didapatkan dari kita memakai 9 sumber keragaman 95%, yaitu sisanya kan 5% itu kalau kita buatkan itu nuding 0,05. Nah, per kita DB per DS, DB DR per DS. Nah, jadi kita memakai nilai DBR per di titik 2 titik titik koma itu DBS. Nah, dihasilkan FTF. Nah, untuk R kuadrat ini tinggal mencarinya sungguh gampang ya, yaitu dengan JKR per JKT didapatkan R kuadrat itu 0,828907. Nah, berhubung didapatkannya 0,8, kita lihat interval nilai R kuadrat. Nah, kalau kalau 0,8 kurang dari sama dengan R kuadrat lebih dari 0,8 R lebih dari 0,8 atau kurang dari 1,0 itu bisa disebut sangat kuat. Nah, untuk hipotesisnya sendiri, H0 itu panjang tidak mempengaruhi bobot, H1 panjang mempengaruhi bobot. Kesimpulannya, berdasarkan SK 95% didapatkan F hit lebih dari F tab, maka hipotesisnya H1 yang artinya memanjang mempengaruhi bobot serta didapatkan R kuadrat sebesar 0,82891 dengan tingkat hubungan yang sangat-sangat kuat, Nah, setelah itu kita tinggal menghitung uji T. Untuk uji T ini hipotesisnya itu H0 itu B sama dengan isometrik, B sama dengan 3 itu isometrik. Kalau H1 itu B tidak sama dengan 3 itu alometrik. Nah, kita tinggal mencari SB1 kuadratnya itu dengan rumus. Nah, kita ke atas KT per dalam kurung S X sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung 1/N dikali sigma X yang dikuadratkan. Itu akan didapatkan SBL. Nah, untuk XB itu tinggal memakai rumus mudah di Excel itu SQRT dalam kurung SBL kuadrat. Nah, terus kita mencari nilai T hitung. Nilai T hitung itu bisa dapatkan dengan rumus sama dengan ABS dalam buka kurung 2 kali B dikurangi 3 per 144 144 144 dikurangi dengan SBL. Nah, T tabel sendiri tinggal kita menggunakan tin V. Nah, 0,05 itu kan seperti yang saya bilang tadi itu didapatkan dari SK 95%. Nah, 95%. Nah, setelah itu titik titik koma itu DBS. Nah, kesimpulannya, berdasarkan SK 95% didapatkan hitung lebih dari T tabel, maka hipotesisnya adalah H1 yang artinya pola pertumbuhan ikan bersifat alometrik negatif atau pertumbuhan panjang lebih dominan dibandingkan dengan pertumbuhan bobot.
Nah, setelah itu kita tinggal membuat diagram yang seperti tadi caranya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada faktor kondisi. Nah, faktor kondisi ini caranya itu kita mengurutkannya berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu kan berdasarkan jenis kelamin, kalau ini berdasarkan panjang bobot ikan. Berdasarkan panjang total ikan. Jadi yang diurutkan yang terkecil itu dari panjang total ikan. Nah, setelah itu kita mencari nilai faktor kondisinya terlebih dahulu. Nah, untuk nilai faktor kondisi terlebih dahulu, kita harus mempunyai nilai B, slope A, dan antilog. Nah, nilai B, nilai B A-nya itu sudah didapatkan dari yang sebelumnya, yaitu kita tinggal kopas saja dari sini, kita pindahkan ke faktor kondisi yang tadi. Nah, setelah itu faktor kondisi itu rumusnya itu Y per kita stringkan di antilog atau A dikali X yang dipangkatkan B. Nah, ya B dengan antilognya itu kita string agar bisa dimudahkan menggunakan yang cara yang ini yang tadi ya. Karena nilai B sama A-nya itu tidak tidak akan tidak dirubah-rubah atau tidak berubah, yang berubah itu cuma panjang total sama bobot ikan. Nah, setelah itu kita mencari nilai SKB dan SKA. Nah, nilai SKB dan SKA itu didapatkan dengan cara 123 itu dapat dari panjang total 100. Oh, mohon maaf, untuk SKB dan XLA itu sudah kita dapatkan di yang faktor yang di yang Excel yang pertama, tinggal kita copy paste dengan sampai SK. Nah, SKA sudah dapat. Nah, dari itu kita mencari FI nih. FI itu mencari dengan cara, nah, selanjutnya berhubung nilai SKB, SK, SK, SK dan nih faktor frekuensinya itu sudah didapatkan, kita tinggal mencari faktor FK rataan, yaitu dengan cara average, average atau rata-rata. Nah, ini tergantung dengan selang kelasnya. Jadi kita merata-ratakan yang di bagian faktor kondisi ini saja nih. Jadi yang dari panjang total 123 sesuai dengan SK yang pertama 123 sampai 131. Nah, 130 batasnya. Itu kita rata-ratakan di situ. Nah, jangan lupa di semuanya di string ya. Nah, setelah itu contoh yang kedua itu di SK yang kedua itu kan 130 sampai 140. Nah, kita rata-ratakan dari 132 nih, nilai 132 atau satu yang mendekati itu 135 sampai 140. Nah, setelah itu sampai ke bawah seperti itu. Nah, untuk STDIV-nya sama dengan FK rataan itu caranya sama sesuai dengan selang kelas, namun rumus yang digunakan di formulanya ini STDIV. Jadi tinggal di Nah, ini tinggal gini. Nah, setelah ini, mohon maaf. Nah, ini tinggal dibagi cara mudahnya. Kenapa kita tadi sering itu agar bisa digini. Nah, setelah itu kita tinggal ganti di average ini tinggal jadi STDF. Nah, itu lebih mudah. Nah, setelah itu, itu akan hanya contoh. Nah, setelah itu kita tinggal setelah ini kita sudah dapatkan semua, tinggal kita masukkan ke dalam diagram. Nah, ini untuk cara membuat diagramnya berbeda dengan yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal membuat diagramnya itu kita ke insert, kita masukkan yang ke sequence yang titik-titik ini. Nah, tinggal di insert klik klik kanan, select data. Nah, tinggal di add. Nah, ini kita tulis saja FK total. Berhubung ini yang di FK total, kita tulis FK total. Nah, kita masukkan yang X, nilai X-nya itu kita masukkan yang SK ini. Nah, ini kita masukkan aja. Terus untuk nilai yang seri Y-nya itu yang FK rata. Nah, kita klik OK. Oke semua. Nah, setelah ini kita klik plus tanda tapan ini kita exist stylesnya kosongin aja. Cara yang kita masukin. Nah, grid.
grid line saya awasin. Nah, error barnya kita tambahin. Nah, di error bar ini kita klik yang kanan ini, yang tanda panah, kita klik ke more option. Ininya itu kita cari yang custom. Nah, custom specific value. Nah, ini positif error value-nya itu kita masukin yang nilai stdv. Oke, satu lagi kita masukin nilai stdv. Nah, setelah selesai, klik OK. Nah, setelah itu kita tinggal, nah ini ya yang garis-garis ini kita hapus ya, garis yang miring kayak gini. Nah, setelah itu kita klik dua di sini, dua kali. Nah, di sini fill-nya no fill aja. Terus bordernya no line. Nah, udah kan? Nah, ini hampir sama dengan yang di atas, namun di bawahnya itu kita tambah, tinggal klik dua kali di sini. Nah, berhubung masih 0,000 kayak gini, nah, angkanya masih acak-acakan, kita tinggal di kategori custom number. Nah, ini sudah jadi, atau number boleh atau enggak general. Nah, setelah itu, oh ya, lupa. Nah, setelah itu di sini itu kita masuk ke sini, di line-nya solid line. Nah, itu warna putih, warna hitam aja, kalau bisa ditebelin lagi aja, biar lebih terlihat. Nah, yang paling bawah juga kita sama, jangan lupa solid line, warna hitam, sedikit tebalkan saja. Nah, eh, cukup sekian video tutorial saya mengenai soal latihan Labcom pengganti praktikum biologi perikanan hari Sabtu tanggal 1 April. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.